Halo gengs, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Bagaimana? Kuota kalian? Aman? Bagus deh. Karena pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas film yang berdasarkan kisah nyata. Di mana film ini bercerita tentang seorang gadis remaja yang menantikan ulang tahunnya ke-18 tahun agar bisa menjauh dari ayahnya yang otoriter. Tapi sebelum 18 tahun, ayahnya memenjarakannya di ruang bawah tanah rumah mereka. Dia mencoba meyakinkan istrinya bahwa anaknya melarikan diri. Namun, dia diam-diam mengunjungi anaknya di ruangan bawah tanah untuk menyiksa dan memperkaosnya. Sementara itu, saudara dan ibunya tetap tinggal di atas tanpa tahu bahwa di bawah ada gadis yang sangat menderita. Tahun-tahun berlalu, gadis itu melahirkan beberapa anak yang merupakan darah daging ayahnya sendiri. Apakah gadis itu bisa melarikan diri dari ayahnya dan mengungkap kejahatannya selama itu? Sabar, karena saya sedang menunggu kalian untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gaske! Film ini diawali dengan diperlihatkannya anak perempuan yang bernama Sarah sedang meminta izin kepada ayahnya Don untuk pergi ke pesta bersama teman-temannya. Namun, ayahnya tersebut melarangnya meskipun Sarah sudah mendapatkan izin dari ibunya Irene. Sarah pun menjadi semakin kesal dengan sikap ayahnya yang semakin menjadi-jadi yang masih memperlakukannya seperti anak kecil. Di sini, Sarah memang memiliki karakter yang sedikit membangkang berbeda dengan kakaknya yang bernama Amy, yang cenderung lebih penurut. Karena tidak mendapat izin dari Don, akhirnya Sarah memutuskan untuk keluar secara diam-diam lewat jendela kamarnya dan sudah dijemput oleh pacarnya Chris. Sementara di sisi lain, Irene mencoba mengecek keadaan Sarah yang ibunya pikir sedang marah di kamarnya. Setelah mengetuk pintu dengan cukup lama, tetap tidak ada jawaban dari Sarah. Kemudian, Don datang yang membuka pintu itu dengan kunci cadangan dan betapa terkejutnya Don melihat anaknya tidak ada di kamarnya, yang membuat Don sangat marah kepada Sarah atas kejadian ini. Kemudian, Sarah yang sudah berada di ruyuk dinyanyikan Chris lagu khusus untuknya sebagai pernyataan cintanya yang dalam terhadap Sarah. Pasangan ini terhanyut dalam suasana pantai yang romantis hingga tidak menyadari hari telah pagi. Keesokan paginya, Sarah pulang diantar Chris melalui pintu belakang yang diketahui oleh ayahnya. Kemudian Don memarahi Sarah habis-habisan. Di sini, Sarah bukannya takut atau merasa bersalah, Sarah justru mengatakan pada ayahnya itu kalau dia akan keluar dari rumah ini setelah umurnya 18 tahun, yang kebetulan hanya tinggal beberapa bulan lagi. Atas kelakuan buruknya itu, Sarah kini dihukum seminggu tidak diperbolehkan keluar dari rumah. Suatu hari, Don mengecek ruangan bawah tanah yang terdapat di bawah rumahnya. Tiba-tiba saja, dia sibuk memperbaiki ruangan yang kumuh dan kedap suara itu. Singkat cerita, tepatnya 3 bulan kemudian Sarah sudah lulus dari sekolahnya. Ia kemudian menghubungi Chris untuk pergi berlibur ke Florida dan tinggal bersama di sana. Tak lama setelah ibunya pergi, Don meminta Sarah untuk membantunya mengangkat sebuah kotak untuk dibawa ke ruang bawah tanah. Setelah sampai di sana, Sarah merasa heran melihat keadaan ruangan itu yang tadinya kumuh berubah menjadi rapi dan layak huni. Di sana, Sarah mencoba meminta izin pada ayahnya untuk keluar malam ini bersama teman-temannya. Dan tidak seperti biasanya, kali ini Don justru mengizinkannya. Lalu, tanpa diduga, ayahnya itu mengunci Sarah di ruangan ini. Di sini, Sarah berteriak meminta ayahnya untuk segera mengeluarkannya. Namun, Don tidak menghiraukan anaknya tersebut, kemudian menghalangi pintu bawah tanah itu dengan rak buku besar. Please let me out, Dad! Hello! Hello! Tak berselang lama, Irene mulai khawatir dengan anaknya yang selama 1 hari belum melihatnya. Amy mengungkapkan mungkin adiknya itu menginap di rumah teman-temannya karena sebelumnya Sarah sudah meminta izin kepada Don untuk pergi bersama sahabatnya. Berhari-hari, Sarah terkunci di ruangan bawah tanah itu dengan persediaan makanan dan sebuah tas besar lengkap dengan pakaiannya. Di sini, ayahnya membuat rencana seolah-olah Sarah telah pergi dari rumah seperti yang selalu dia ucapkan. Pada tengah malam, Don turun ke ruangan itu. Tepat setelah ia membuka pintu, Sarah mencoba untuk kabur. Tapi sayangnya ayahnya itu tidak membiarkan Sarah pergi meskipun anaknya itu memohon kepadanya. Entah setan apa yang merasuki Don hingga dengan tega dia memperkaos anak kandungnya sendiri.
Kemudian, keesokan harinya, Irene melaporkan pada polisi bahwa anaknya hilang selama 1 minggu. Namun, bukti mengarahkan kalau Sarah tidak hilang, melainkan kabur atas keinginannya. Akan tetapi, polisi itu berjanji untuk segera menemukannya dan meminta keluarganya itu untuk tetap tenang. Takut rahasia ini terbongkar, Don berpura-pura ikut khawatir dengan anaknya tersebut. Singkat waktu, Sarah selalu berteriak meminta tolong, tapi tidak ada satupun yang mendengarnya. Mengingat ruangan itu sudah dirancang oleh Don untuk kedap suara hingga membuat Sarah hampir putus asa. Sementara Chris yang merasa kehilangan ayahnya mencoba untuk menemuinya ke rumah Sarah. Namun, dia malah bertemu dengan Don, ayahnya, yang menjelaskan bahwa Sarah kabur dengan seorang pria. Di sini, Chris nampak mempercayai perkataan ayahnya tersebut dan berpikir Sarah telah mengkhianati cintanya, kemudian ia pun pergi. 21 hari pun berlalu, di mana Don datang ke ruangan itu dengan membawa kue ulang tahun karena pada hari ini adalah hari ulang tahun Sarah yang ke-18 tahun. Setelah itu, Don memberi Sarah hadiah sehelai gaun berwarna merah, kemudian menyuruhnya untuk memakainya. Setelahnya, Don kembali menyemprotkan cairan kentalnya kepada Sarah untuk kesekian kalinya. Meskipun telah digauli paksa berkali-kali, Sarah masih memikirkan bagaimana caranya ia keluar dari tempat itu. Hingga kemudian, Sarah menyimpan tutup kaleng makanan yang cukup tajam dan berniat menyerang ayahnya. Tepat setelah Don masuk, dia mencoba menusuknya dengan benda tersebut, namun aksinya itu gagal karena Don sudah siap siaga akan tindakan gila yang sewaktu-waktu akan diperbuat oleh anaknya. Kini, sudah hampir 300 hari Sarah terkurung di tempat itu, hingga membuatnya hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Di sana, ia diberikan sebuah buku panduan cara melahirkan secara mandiri oleh Don. Lalu, Sarah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Mary. Agnes. 2 tahun kemudian, Sarah mengandung lagi. Di sini, ayahnya yang gila pun berkunjung seperti biasanya untuk menjenguk anaknya sekaligus cucunya tersebut. Singkat cerita, 4 bulan berlalu. Sarah mengandung anak yang ketiga dan Mary sudah berumur 6 tahun. Lalu anak keduanya yang diberi nama Michael berusia 4 tahun. Di sana, Sarah meminta kepada ayahnya itu untuk membawa kedua anaknya keluar agar memiliki kehidupan yang layak seperti anak pada umumnya. Akan tetapi, permintaan itu jelas ditolak oleh Don. Sementara di atas, istrinya heran melihat Don yang terlihat baik-baik saja, padahal anaknya sudah menghilang bertahun-tahun lamanya. Kemudian, Irene meminta detektif khusus untuk mencari keberadaan Sarah. Namun, Don menolak dengan alasan sudah banyak biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencarinya dan meminta istrinya untuk melupakan Sarah. Terlebih, dia masih mempunyai anak pertama yang penurut yaitu Amy. Kembali pada Sarah yang mendapatkan televisi sebagai hadiah Natal dari Don. Di sini, Mary yang pertama kali melihat televisi merasa senang bukan main. Namun, kesenangannya terhenti ketika penyakit asmanya kambuh lagi. Akan tetapi, Don malah membawakan obat untuk orang dewasa, sehingga Sarah yang khawatir meminta ayahnya itu untuk membawanya ke rumah sakit dan jelas hal itu ditolak oleh Don. Ia malah menyuruh Sarah untuk merawatnya sendiri. Di keesokan harinya, rupa-rupanya Chris masih belum sepenuhnya merelakan Sarah hingga ia kembali lagi dan bertemu Amy, di mana Chris menanyakan tentang kabar dari adiknya itu juga kekasihnya. Namun, di sini Amy merasa kebingungan mendengar Sarah mempunyai pacar selain dirinya. Setelah itu, pada malam harinya, Amy pun menanyakan tentang pria selain Chris kepada ayahnya. Akan tetapi, Don mengatakan kalau dia sengaja berbohong kepadanya karena tidak menyukai si Chris ini dan agar Chris menjauh dari Sarah. Lalu, tanpa sengaja Don menjatuhkan kunci ruang bawah tanahnya yang membuat Amy mulai curiga kalau ayahnya itu menyembunyikan sesuatu hingga ia segera menuju ke sana. Namun, ketika Amy akan mendorong rak itu, Don datang meminta menyerahkan kuncinya dan menyuruhnya untuk jangan berpikir bahwa Sarah ada di sana. Singkatnya, beberapa tahun pun berlalu, di mana Sarah melahirkan anak ketiga yang diberi nama Thomas. Merasa tidak cukup ruang untuk kehadiran si bungsu, Sarah kemudian merayu Don untuk membawa anaknya itu ke atas agar dijaga oleh Irene. Awalnya, Don menolak, namun kehadiran Thomas akan membuat waktunya terganggu. Dia pun akhirnya setuju. Di keesokan harinya, ibunya Sarah keluar karena mendengar tangisan seorang bayi. Karena kasihan melihatnya, Irene memutuskan untuk merawat bayi itu. Namun, sayangnya Irene tidak menyadari bahwa di bawah bayi itu ada surat Sarah meminta tolong yang kemudian ditemukan oleh Don.
Karena tindakan ini bisa membuat ayahnya ketahuan, ia pun sangat marah kepadanya. Di sisi lain, Sarah semakin kehilangan harapan karena upayanya bebas dari sana selalu gagal. Dan kini, sudah 14 tahun berlalu, di mana ketiga anaknya sudah beranjak remaja. Sementara itu, Sarah sedang mengandung anak yang keempat. Suatu malam, saat Don berkunjung, ia melihat Mary sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan betapa gilanya Don ia merayu Mary untuk menjadi pemuas cacingnya itu. Sehingga Sarah yang khawatir Mary akan bernasib sama sepertinya untuk jangan dekat-dekat dengan Don. Lalu meminta ayahnya itu untuk jangan mengganggu Mary dengan syarat akan memenuhi semua perintah sang ayah dan Don menyetujuinya. Singkat waktu, ketika hujan sedang deras-derasnya yang menyebabkan atap di atas ruangan itu menjadi rapuh. Melihat hal ini, Sarah mendapatkan sebuah ide, yang dimana di saat malam hari, ia mencoba menyenteri atap bolong dengan senter agar dari luar bisa melihat cahaya isyarat Sarah. Dan benar saja, ada seorang tetangga yang melihat cahaya senter Sarah yang berkedip dari bawah. Kemudian, pria itu datang ke rumah Sarah. Namun, sayangnya ia disambut oleh Don. Pria itu memberitahu tentang cahaya senter yang dia lihat sebelumnya. Setelah pria itu pergi, kemudian Don turun ke bawah dengan perasaan penuh amarah hingga dengan tega memukuli Sarah yang membuat Sarah kehilangan anak keempatnya yang ia kandung. Karena kejadian ini, Sarah menjadi sangat terpukul. Namun, bukannya merasa bersalah dan menyesal, Don malah datang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, 17 tahun berlalu. Sama seperti remaja pada umumnya yang memiliki rasa keingintahuan yang besar, Mary dan Michael mulai mempertanyakan banyak hal tentang kehidupan mereka yang sangat berbeda dari kehidupan orang di luar sana yang mereka lihat dari televisi. Dan mereka bertanya tentang mengapa mereka tidak pernah keluar dari tempat itu. Karena didesak terus-menerus oleh anaknya, membuat Sarah sangat emosi karena tidak mampu menjawab perkataan anaknya tersebut. Sadar telah membuat ibunya sedih, Mary dan Michael merasa sangat menyesal. Kemudian, Sarah meminta kedua anaknya untuk duduk bersama. Di sini, Sarah berpikir kalau anaknya sudah cukup dewasa untuk menerima kenyataan pahit yang diderita oleh mereka. Lalu, Sarah menceritakan semua yang terjadi dengannya selama ini dan siapa Don sebenarnya. Mendengar cerita dari ibunya, mereka menangis, bersedih, dan merasa kasihan terhadap ibunya yang sudah menderita selama itu. Pada suatu malam, Don membawa persediaan makanan yang lebih sedikit dari biasanya. Hal itu pun dipertanyakan oleh Sarah, tapi Don malah memarahinya dan mengatakan kalau Sarah tidak tahu cara bersyukur. Mendengar ibunya dihina, Michael menjadi emosi, ingin menyerang Don, akan tetapi Sarah melerainya. Singkat cerita, tepatnya 20 tahun berlalu, di mana Don di PHK dari pekerjaannya dan mengalami kesulitan keuangan. Hal itu membuat keluarga kecil Sarah kekurangan makanan dan obat-obatan yang diberikan oleh Don, membuat kesehatan Mary menjadi terganggu. Di sini, Don sudah mulai merasa putus asa. Ia sudah merasa tidak sanggup menghidupi Sarah dan anak-anaknya. Akhirnya, Don mengambil keputusan untuk melenyapkan mereka. Tepat pada tengah malam, saat mereka tertidur, Don memasukkan selang berisi gas ke ruangan yang tertutup itu. Setelah berpikir cukup lama dan merasa tindakannya sudah keterlaluan, lalu Don memutuskan untuk menarik kembali selang itu. Namun, sayangnya gas tersebut sudah mulai terasa hingga membuat asma Mary kambuh dan semakin memburuk. Di sini, Sarah memohon kepada Don untuk kali ini membawanya ke rumah sakit. Kalau tidak, nyawa anaknya tidak akan tertolong. Merasa bersalah telah menyebabkan Mary sekarat, Don pun membawanya ke rumah sakit, tapi Michael ditinggalkan di dalam ruangan itu sebagai jaminan. Jika Sarah buka mulut, maka nasib Michael lah taruhannya. Setelah Sarah menyetujui syarat tersebut, akhirnya mereka bergegas menuju ke rumah sakit. Dan beruntung, Mary selamat karena ditangani dengan cepat. Tak lama berselang, suster memberikan Don selembar formulir untuk mengisi data diri Mary. Di sini, Sarah berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk memberitahu kepada suster tersebut tentang dirinya. Kemudian, Sarah dengan sengaja menumpahkan minuman ke formulir itu. Lalu, saat Don meminta formulir yang baru pada petugas rumah sakit, saat itulah Sarah mengambil kesempatan untuk meminta pertolongan kepada suster tadi, yang kebetulan sedang berbicara dengan seorang polisi. Don yang melihat itu mencoba untuk menghalanginya. Namun, Sarah mempercepat langkahnya dan berhasil meminta tolong pada mereka di sana. Sadar akan nasibnya yang sudah di ujung tanduk, Don mencoba untuk kabur.
Akan tetapi, dengan cepat polisi itu pun mencegahnya. Singkat cerita, Don pun ditangkap polisi dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut. Sementara polisi yang lain menggeledah ruangan tersebut untuk mengeluarkan Michael yang masih berada di sana. Akibat perbuatannya, Don dipenjara seumur hidup dan setelah kejadian itu, terlihat keluarga ini bersama-sama kembali dan hidup bahagia seperti orang pada umumnya. Kemudian, Chris yang mendengar berita ini datang ke rumah Sarah untuk meminta maaf karena dengan mudahnya ia percaya dengan ucapan ayahnya Sarah. Chris juga berjanji akan menikahi Sarah dan akan menerima semua anaknya Sarah seperti anak kandungnya sendiri. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, tidak ada yang berlalu begitu saja dalam hidup ini, karena setiap perbuatan, cepat atau lambat pasti akan mendapat balasan. Dan bagi orang yang terus berjuang di dalam kesulitan, maka percayalah ada kemudahan di masa mendatang. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di next video.